Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kita seringkali terjebak dalam pertarungan yang tak terlihat, bukan dengan orang lain, tetapi dengan diri kita sendiri. Ego, ambisi, dan keinginan duniawi seringkali menguasai hati kita tanpa kita sadari. Kita merasa ingin diakui, dihormati, dan dipuji. Tetapi di sisi lain, kita juga merindukan ketenangan, keikhlasan, dan hati yang bersih. Lalu, bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan ini? Bagaimana kita bisa meredam ego yang menguasai diri dan menggantinya dengan keikhlasan yang tulus semata-mata karena Allah? Hari ini, kita akan menyelami ajaran para sufi, mereka yang telah menapaki jalan menuju Allah dengan penuh keikhlasan dan rendah hati. Mereka mengajarkan bahwa ego adalah penghalang terbesar dalam perjalanan spiritual kita. Jika kita tidak mampu mengendalikan ego, maka kita akan jauh dari ketenangan batin yang sejati. Simaklah video ini hingga akhir, karena kita akan membahas 10 cara sufi dalam mengendalikan ego dan mencapai keikhlasan sejati, agar hati kita menjadi lebih ringan, jiwa kita lebih tentram, dan hidup kita lebih bermakna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena dengan begitu, Anda tidak hanya mendukung channel ini, tetapi juga terus mendapatkan konten yang bermanfaat untuk perjalanan spiritual Anda. Mengenali ego sebagai musuh yang tersembunyi. Ego adalah musuh yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dampaknya terasa di setiap sisi kehidupan kita. Ia bersembunyi di balik kebaikan yang kita lakukan, di balik prestasi yang kita banggakan, dan bahkan dalam ibadah yang kita jalankan. Para sufi mengajarkan bahwa mengenali ego adalah langkah pertama menuju keikhlasan sejati. Mereka menyebut ego sebagai nafs al-ammarah, jiwa yang senantiasa mendorong kepada keburukan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Seringkali kita mengira bahwa kita sudah ikhlas, padahal di dalam hati terselip keinginan untuk dihargai, diakui, atau disanjung. Kita perlu bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Apakah aku melakukan ini karena Allah, atau karena ingin dipuji? Apakah aku rela jika orang lain mendapatkan penghargaan atas usahaku? Apakah aku merasa kecewa ketika tidak ada yang menyadari amalanku? Muhasabah atau introspeksi diri adalah kunci dalam perjalanan ini. Para sufi melatih diri dengan mencatat setiap niat yang muncul di hati mereka dan senantiasa mengoreksi jika ada sedikit pun ketidakikhlasan. Karena ego tidak akan pernah berhenti menggoda, maka kita pun tidak boleh berhenti untuk menghadapinya dengan kesadaran dan ketulusan. Latihan tawadhu, kerendahan hati. Kerendahan hati adalah pintu menuju keikhlasan, dan ego adalah penghalang terbesar menuju pintu itu. Hati yang penuh dengan kesombongan tidak akan pernah bisa merasakan manisnya ikhlas. Seorang sufi pernah berkata, "Barang siapa yang merasa dirinya lebih baik dari satu orang saja di dunia ini, maka ia belum mencapai hakikat tawadhu." Latihan tawadhu atau kerendahan hati dimulai dari langkah-langkah kecil yang mendalam, seperti menerima kritik dengan lapang dada tanpa membela diri, menyadari bahwa setiap kelebihan yang kita miliki hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi penghargaan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan, bersedia melakukan pekerjaan yang dianggap rendah tanpa gengsi, seperti menyapu, mencuci piring, atau membantu orang lain dalam hal kecil. Para sufi mengajarkan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar tanggung jawabnya untuk menjadi rendah hati. Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia, selalu duduk di antara sahabatnya tanpa merasa lebih tinggi. Kita perlu terus melatih tawadhu, karena ego akan selalu mencoba mengangkat kepala dan membisikkan kebanggaan atas apa yang kita lakukan. Meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah, muraqabah. Muraqabah adalah kesadaran bahwa Allah senantiasa hadir dalam setiap detik kehidupan kita. Inilah langkah utama yang diajarkan para sufi untuk meredam ego.
Karena ketika hati merasakan pengawasan Allah, tidak ada lagi ruang untuk kesombongan. Ibnul Qayyim berkata, orang yang mengenal Allah akan merasa malu untuk membiarkan ego menguasai dirinya, karena ia tahu bahwa Allah lebih dekat daripada urat lehernya. Muraqabah bisa kita latih dalam kehidupan sehari-hari dengan menyadari bahwa setiap perkataan, perbuatan, dan niat kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan setiap tindakan sebagai bentuk ibadah kepadanya. Sekecil apapun itu, berusaha menghadirkan Allah dalam hati saat berbicara, bekerja, atau berinteraksi dengan orang lain. Ketika kesadaran ini hadir, kita tidak lagi bertindak untuk mendapat pengakuan manusia. Kita tidak akan membiarkan ego berbisik untuk mencari pujian, karena kita tahu bahwa yang terpenting adalah bagaimana Allah memandang kita, bukan manusia. Meningkatkan muraqabah berarti membangun hubungan yang kuat dengan Allah dalam keheningan hati kita. Ini adalah perjalanan menuju keikhlasan sejati, di mana kita tidak lagi menginginkan apapun selain ridha-Nya. Menjalani ujian sebagai penghancur ego. Setiap ujian yang datang dalam hidup kita adalah alat yang digunakan Allah untuk melembutkan hati dan menghancurkan ego. Ego kita sering merasa mampu mengendalikan segala sesuatu, merasa berhak atas kehidupan yang mulus dan penuh keberhasilan. Tetapi ketika cobaan datang, kita diingatkan bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Para sufi memahami bahwa di balik setiap kesulitan terdapat pelajaran tentang keikhlasan. Mereka memandang musibah bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai panggilan untuk kembali kepada Allah dengan hati yang lebih bersih. Ego akan selalu berontak, bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Atau, "Aku tidak pantas mendapat ini." Tetapi orang yang telah berjalan di jalan tasawuf akan berkata, "Apa yang Allah kehendaki, pasti yang terbaik untukku." Ujian mengajarkan kita untuk tunduk, untuk menerima dengan kerendahan hati bahwa kita hanyalah hamba yang lemah. Dalam kesedihan, kehilangan, dan kegagalan, Allah sedang mengajari kita tentang hakikat dunia yang sementara, agar hati kita tidak lagi bergantung pada selainnya. Ketika kita ikhlas menerima ujian, kita membiarkan ego runtuh sedikit demi sedikit. Kita belajar untuk tidak lagi berkata, "Aku yang berhak," melainkan, "Aku berserah kepadanya." Hanya dengan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus, kita bisa merasakan kedamaian sejati yang tak tergoyahkan oleh keadaan dunia. Melatih keikhlasan dengan melupakan jasa diri. Keikhlasan sejati lahir ketika kita mampu melupakan jasa dan kebaikan yang telah kita lakukan. Ego kita selalu ingin diakui, diingat, dan dihargai. Ia berbisik dalam hati, "Aku sudah berbuat banyak," atau "Tanpa aku, mereka tak akan bisa seperti ini." Tetapi para sufi mengajarkan bahwa keikhlasan adalah tentang memberi dan segera melupakannya, seakan-akan kita tak pernah berbuat apa-apa. Kebaikan yang disertai dengan keinginan untuk diingat atau dihargai akan menjadi beban bagi jiwa. Sebaliknya, orang yang ikhlas berbuat tanpa memikirkan imbalan akan merasakan kebebasan batin yang luar biasa. Mereka tidak akan terluka ketika kebaikan mereka dilupakan, atau bahkan dibalas dengan keburukan. Sebab mereka tahu, yang mereka cari bukanlah pengakuan manusia, melainkan keridaan Allah yang Maha Melihat. Para sufi mengibaratkan keikhlasan seperti pohon yang berbuah lebat, tetapi akarnya tersembunyi jauh di dalam tanah. Ia tidak membutuhkan sorotan, tidak membutuhkan sanjungan, karena ia tumbuh hanya untuk memberi manfaat, bukan untuk dipuji. Ketika kita benar-benar melupakan jasa diri, kita akan melihat bahwa semua yang kita lakukan sebenarnya hanyalah perpanjangan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanyalah alat di tangannya, dan bukanlah kita yang berhak atas pujian. Inilah kebebasan sejati dari belenggu ego. Menundukkan ego dengan melayani sesama. Salah satu cara terbaik untuk meredam ego adalah dengan melayani orang lain tanpa pamrih. Ego selalu ingin dilayani, dihormati, dan diutamakan. Ia menolak untuk merendahkan diri di hadapan orang lain,
apalagi melakukan hal-hal yang dianggap remeh dan sederhana. Tetapi ajaran tasawuf menuntun kita pada jalan sebaliknya, melayani dengan sepenuh hati, bahkan ketika tidak ada yang melihat atau menghargai. Para sufi telah lama memahami bahwa pelayanan adalah cara untuk menghancurkan keakuan. Melalui pelayanan, kita belajar untuk melihat nilai manusia bukan dari status atau kedudukan mereka, melainkan dari sisi kemanusiaannya. Melalui pelayanan, kita menanggalkan kebanggaan yang melekat pada diri dan menggantinya dengan kasih sayang. Ego kita akan berbisik, "Mengapa aku harus melakukan ini?" Atau, "Bukankah aku lebih berhak dihormati?" Tetapi dengan tekad yang kuat, kita melawan suara itu dan berkata, "Aku melakukan ini hanya karena Allah." Melayani dengan keikhlasan berarti kita tak lagi mencari penghormatan dari sesama, tetapi semata-mata ingin menjadi jalan kebaikan yang Allah ridhai. Inilah makna hakiki dari kehidupan seorang sufi, menjadi manfaat bagi orang lain tanpa sedikit pun merasa diri lebih baik. Meninggalkan keinginan untuk selalu menang. Ego kita selalu ingin menang. Ia ingin pendapatnya diterima, ingin berada di posisi tertinggi, dan sulit untuk menerima bahwa ada hal-hal yang tidak selalu harus berjalan sesuai kehendaknya. Tetapi, para sufi mengajarkan bahwa kemenangan sejati adalah ketika kita mampu merelakan keinginan untuk menang demi sesuatu yang lebih besar, keikhlasan hati. Dalam setiap perdebatan, perselisihan, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali bertarung untuk membuktikan bahwa kita benar, bahwa kita lebih tahu, bahwa kita lebih baik. Namun, apa yang kita dapatkan dari semua itu? Hanya kepuasan sesaat yang memperkuat ego dan menjauhkan kita dari ketenangan batin. Orang yang ikhlas tidak lagi merasa perlu untuk selalu membela dirinya. Ia tahu bahwa kebenaran sejati tidak perlu dipaksakan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan menegakkannya. Ia memilih untuk diam ketika dirinya disalahpahami. Ia memilih untuk mengalah ketika orang lain bersikeras. Dan ia memilih untuk berserah daripada terus mempertahankan egonya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Aku menjamin rumah di surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan, meskipun ia berada di pihak yang benar." Meninggalkan keinginan untuk selalu menang bukan berarti lemah, tetapi justru menunjukkan kekuatan jiwa yang luar biasa. Sebab, kemenangan sejati bukanlah tentang menundukkan orang lain, melainkan tentang menundukkan ego kita sendiri. Menyadari fananya dunia dan hakikat kehidupan. Ego kita tumbuh subur karena keterikatan yang dalam pada dunia. Kita merasa bahwa kita memiliki segalanya, jabatan, harta, popularitas, dan kita takut kehilangan semuanya. Kita berpikir bahwa dunia adalah tempat untuk membangun nama, meraih penghormatan, dan mengukir jejak. Padahal, semua yang kita miliki hanyalah titipan yang pada akhirnya akan lenyap. Para sufi mengajarkan bahwa kesadaran akan kefanaan dunia adalah kunci untuk meredam ego dan mencapai keikhlasan sejati. Mereka selalu mengingatkan diri bahwa dunia hanyalah bayangan, seperti fata morgana yang tampak nyata, namun pada hakikatnya kosong. Tidak ada yang benar-benar milik kita, tidak harta, tidak status, tidak bahkan tubuh ini. Ketika kesadaran ini meresap ke dalam hati, perlahan ego akan kehilangan cengkeramannya. Kita tidak lagi mengejar pujian yang semu, tidak lagi merasa sakit hati saat kehilangan, dan tidak lagi terobsesi dengan pendapat orang lain. Sebab, kita tahu bahwa dunia ini hanya sementara, dan satu-satunya yang abadi hanyalah Allah. Orang yang ikhlas adalah mereka yang telah melepaskan keterikatan mereka pada dunia. Mereka bekerja keras, tetapi hati mereka tidak terpaut pada hasilnya. Mereka dihormati, tetapi mereka tidak pernah mencari pengakuan. Mereka menyadari bahwa tujuan akhir mereka bukanlah keberhasilan duniawi, melainkan ridha Allah yang hakiki. Sufi besar Rabi'ah al-Adawiyah pernah berkata, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena menginginkan surga, maka jauhkanlah surga itu dariku. Jika aku menyembahmu karena takut akan neraka,
maka masukkanlah aku ke dalamnya. Tetapi jika aku menyembahmu semata-mata karena engkau, maka janganlah engkau jauh dariku. Menyerahkan segala urusan kepada Allah, tawakal. Ego kita selalu ingin mengontrol segalanya. Masa depan, hasil dari usaha kita, bagaimana orang lain memperlakukan kita. Kita sering merasa gelisah dan khawatir karena kita takut kehilangan kendali. Namun, para sufi mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya datang ketika kita berserah penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang yakin bahwa apa yang ditetapkannya adalah yang terbaik. Tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha, tetapi meyakini dengan sepenuh hati bahwa setelah kita berusaha sebaik mungkin, segala hasilnya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ego akan selalu menggoda kita untuk terus mengkhawatirkan hasil, mempertanyakan takdir, dan berusaha memaksakan keinginan kita. Tetapi mereka yang telah mencapai keikhlasan akan berkata, "Aku telah berusaha, sekarang aku serahkan semuanya kepada Allah." Orang yang bertawakal tidak akan terguncang oleh kegagalan, karena mereka tahu bahwa di balik setiap kejadian ada hikmah yang tidak mereka pahami. Mereka tidak lagi sibuk membandingkan nasib mereka dengan orang lain, karena mereka sadar bahwa rezeki setiap manusia telah diatur dengan sempurna. Tawakal membebaskan kita dari kelelahan batin yang disebabkan oleh ego kita sendiri. Ketika kita benar-benar berserah, kita tidak lagi dihantui oleh kecemasan dan tidak merasa perlu untuk membuktikan apapun kepada dunia. Kita menjadi tenang dalam setiap keadaan, sebab kita percaya bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Menghapus diri dalam cinta kepada Allah, fana fillah. Puncak dari perjalanan menuju keikhlasan adalah ketika seseorang mencapai keadaan fana fillah, lenyapnya ego dan segala kepentingan diri dalam cinta kepada Allah. Ini adalah tingkat tertinggi dalam ajaran tasawuf, di mana seorang hamba tidak lagi melihat dirinya sendiri, melainkan hanya Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Ego selalu berbisik bahwa kita adalah pusat segalanya. Kita ingin dipandang, dihormati, dan dikenal. Namun, para sufi mengajarkan bahwa manusia hanya akan menemukan kebahagiaan sejati saat mereka melepaskan segala keakuan dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus. Dalam keadaan ini, tidak ada lagi keinginan selain beribadah kepadanya dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Ketika seseorang mencapai fana fillah, ia tidak lagi terpengaruh oleh dunia. Ia tidak marah ketika dihina, tidak bangga ketika dipuji, dan tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya selalu damai karena ia merasa dekat dengannya di setiap waktu, dalam setiap helaan nafas. Cinta kepada Allah membakar segala sisa-sisa ego yang masih tersisa dalam hati. Ia menggantinya dengan ketulusan, kelembutan, dan kasih sayang kepada sesama. Para sufi mengatakan bahwa orang yang telah mencapai cinta sejati kepada Allah tidak lagi melihat dirinya sebagai entitas yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari kehendak dan kasih sayangnya di dunia ini. Sebagaimana firman Allah dalam sebuah hadis qudsi, "Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku terus mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Maka ketika aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat." Inilah puncak dari keikhlasan, ketika kita tidak lagi merasa bahwa kita adalah pemilik dari amal kita sendiri, tetapi semuanya adalah rahmat dan pemberian darinya. Saat itulah kita akan menemukan kebahagiaan sejati yang tidak bergantung pada apapun di dunia ini, tetapi hanya pada cinta kepada Allah. Saudara-saudaraku, pada akhirnya perjalanan ini adalah tentang kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan yang sifatnya sementara.
Ego yang kita pelihara hanya akan memperberat langkah kita menujunya, sementara keikhlasan akan membuat hati kita ringan dan tenang. Ingatlah, ikhlas bukan sekadar menerima keadaan, tetapi sebuah kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Kita tidak memiliki apa-apa, kita hanya diberikan amanah untuk menjaganya dengan baik. Maka, mari kita terus berusaha membersihkan hati, meredam ego, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan ketulusan. Mulai hari ini, mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah yang kita lakukan benar-benar karena Allah, ataukah masih ada ego yang tersembunyi di baliknya? Semoga kita semua diberi kekuatan untuk berjalan di jalan keikhlasan, dan semoga Allah membimbing hati kita menuju cahayanya yang hakiki. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk share kepada orang-orang terdekat, agar kita bisa bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam keikhlasan. Dan tuliskan di kolom komentar, pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.